Bang Noem, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waduh, warahmatullahi taala wabarakatuh. sebenarnya baru sebulan, 2 bulan inilah kita nggak rekaman lagi, nggak jumpa. Tapi rasanya sudah setahun. Dari 2020 ke 2021, Bang. Kalau orang rindu itu seperti itulah. Kalau orang rindu itu betul seperti itu. Begitu ya? Macam menunggu hujan di musim gersang. Waduh. Tapi sekarang nggak usah ditunggu lagi kalau di Jakarta. Hujan tiap hari. Ya betul. Itu suatu rahmat sebenarnya. Iya. Jadi kita harus mensyukurinya. Asalkan jangan sampai air itu menjadi mangka dia atau lantam kata orang Medan. Istilahnya sekarang ini arogan. Awak hati-hati dia pakai arogan karena sekarang ini perkataan arogan ini mesti sudah sampai ke masuk baris krim barangkali nih gara-gara ada orang yang mengatakan Islam itu arogan, jadi kita hati-hati. Karena ada satu filosofi yang mengatakan ketika Tuhan Allah Subhanahu wa taala menurunkan besi. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada surat namanya Al-Hadid, yaitu surat besi. Nah, menariknya kalau dalam hal manusia, dalam hal-hal lain itu kasih sayang, Allah Subhanahu wa taala tetap menggunakan istilah dan aku ciptakan, wa khalaqna wa ja'alna dalam Quran. Tapi sampai pada besi, Allah Subhanahu wa taala bicara wa anzalna dan telah kami turunkan besi. Ini bikin waktu awal katanya tafsir ini banyak ahli tafsir yang agak kewalahan. Apa maksud Tuhan? Sedangkan yang lain-lain Tuhan mengatakan khalaqna, ja'alna, artinya kami ciptakan, kami buat, kami jadikan. Kenapa kalau sampai kepada besi kami turunkan? Tapi kemudian kira-kira 15-16 tahun yang lalu, seorang profesor dari Universitas Bristol di Inggris, namanya Matthew Wilbert, dia menyimpulkan sebenarnya besi itu tidak bisa diciptakan di dunia. Memang terdapat di bumi kita, tapi tidak bisa diciptakan di bumi karena bumi kita terlalu dingin untuk ukuran besi. Maka besi itu tercipta di planet-planet, di bintang-bintang yang berkisar, beredar di sekitar sang surya matahari. Ketika sudah banyak terjadi besi, pecah. Nova, supernova itu pecah dia. Begitu pecah, dikarenakan gaya tarik bumi, maka jatuhlah biji besi itu ke bumi kita. Terhujam dia, karena jatuhnya dari begitu tinggi dan ada gaya tariknya, maka terhujam dia ke dalam tanah. Terjadilah besi. Dalam Al-Quran dikatakan memang ini besi ini hebat, bisa bikin alat-alat yang kuat dan lain sebagainya. Tapi kemudian ada satu filosofi. Filosofi ini mengatakan karena setelah menjadi besi, setelah dilebur manusia, telah dijadikan besi jadi peralatan oleh manusia, besi ini jadi sombong dia. Pongah, angkuh. Bukan luar biasa. Kalau kata orang Medan, lantam kali dia. Nah, jadi Tuhan jadikan api. Lumer dia. Dia tahu, aku tak bisa nih. Semuanya aku bisa kuasai kecuali api. Ini api bikin aku lumer. Jadi dia pun mulai tawaduk dia. Mulai dia rendah hati. Nah, tapi api ini karena dia bisa melumerkan besi, dia pun jadi sombong. Merajalela dia. Seperti sekarang ini di Australia, di bagian barat. Membakar rumah-rumah orang. Maka dijadikan Tuhanlah air, turunlah hujan. Padamlah api tadi. Tapi kemudian air jadi lantam pula dia, jadi sombong. Jadi banjir ke sana kemari. Tuhan ciptakan awan. Air itu menguap ke atas dia akhirnya. Kena dia sinar matahari tak tahan dia, menguap dia. Kalau kena begitulah ceritanya itu. Jadi setiap yang sombong itu mesti ada lawannya itu, ada penawarnya. Nah, jadi kalau soal begitu besi. Juga arogansi kalau gitu ya. Arogansi itu begitu juga. Dijadikan satu, tapi penelitian. Jadi akhirnya kan kita itu istilahnya kalau dalam ilmu bahasa kita meminjam kosakata bahasa lain. Bukan kita mengambil, tapi kita meminjam kosakata. Kalau dalam bahasa Inggris, arrogant itu artinya orang yang menganggap dirinya terlalu penting. Jadi sombong. Seakan-akan dia mempunyai kelebihan daripada orang lain. Tapi itu anggapan pribadinya. Bukan pengakuan orang lain terhadap dirinya. Nah, jadi arogan itu dalam hal yang dipakai oleh Permadi Arya itu atau Abu Janda itu barangkali keliru dia. Ketika dia mengatakan agama Islam dari Arab itu arogan, bukan itu yang dia maksudkan. Itu salah dia menggunakan perkataan arogan. Kalau boleh kita koreksi karena kita harus mengoreksi ini soal bahasa, ini soal kita bersama semua.
Ya. Karena bahasa arogan itu sudah terlanjur diterima ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Seperti juga apresiasi, padahal kita ada kan penghargaan. Ya, saya betul. menunjukkan penghargaan saya kepada saudara. Kenapa Ya. mesti pakai apresiasi saya? Ya. Nah, ini jadi masalah di kita ini kadang-kadang. Ya. Jadi mengartikan arogansi ini juga berbeda, Bang. Kalau dulu aku pertama mengatakan arrogance, ya, arrogance itu kan kata sifat, ya, orangnya arrogance. Itu bukan sombong. Padanan bahasa Indonesia-nya banyak sekali itu, angkuh, ya, itu juga pongah. Ada juga arrogance karena kebesaran dirinya memang. Jadi ada kesan arrogance pada dirinya, itu bukan sombong. Kesannya terlihat bahwa dia itu berwajah atau arrogance, sikapnya itu bernilai. Itu bisa juga kalau aku lihat. Tapi kita harus hati-hati, Hari. Ini persoalan dalam bahasa Inggris ini dikatakan tidak ada dua kata yang sama artinya. Jadi orang Inggris ini kan dia mengatakan arrogant, kemudian dia bisa mengatakan proud. Ya itu juga mangka. Kita juga ada itu lantam, mangka, pongah, angkuh, sombong, takabur. Takabur itu kita pinjam dari Arab. Itu sudah terlanjur kita pinjam dari Arab. Jadi orang yang takabur itu dikatakan mutakabirin, orang yang mutakabirin. Yang dikatakan Tuhan tidak menyukai, yang tidak menyukai orang-orang yang mutakabir, yang angkuh. Jadi kita harus hati-hati karena bahasa Inggris yang kadang-kadang kita pinjam itu artinya melenceng dari arti semula. Tapi tidak ada yang bisa melarang kita untuk meminjam karena bahasa Inggris itu begitu maju, begitu populer di dunia ini sehingga satu dari tiap-tiap 4 orang di dunia ini menggunakan bahasa Inggris atau bisa atau sanggup menggunakan bahasa Inggris ini karena dia meminjam dari mana-mana. Cuma tidak ada dua kata dalam bahasa Inggris yang artinya sama. Itu diceritakan kalau kita belajar bahasa Inggris. Pada suatu waktu di abad ke-19 di London ada seorang dokter namanya Dr. Samuel Johnson. Dia terkenal sekali. Samuel Johnson ini penulis, pokoknya orang kalau dia mau arogan, dia arogan, pantas dia jadi arogan. Karena dia orangnya berkemampuan luar biasa. Pada suatu kali dia naik ke istilahnya itu hansom cab, yaitu taksi tapi yang masih dihela oleh kuda. Jadi sado lah. Sado. Tapi kalau sado di kita kan setelah kita tawar-menawar sama Pak Sais, ya itu sado itu kita aja jadi penumpangnya. Kalau di Inggris tidak, sado ini bisa naik dari sini ke sana, turun, bayar, ada orang di situ. Begitulah. Jadi macam taksi, macam bus taksi. Ya, bisa di-hire, bisa sewa. Iya. Jadi ketika Dr. Johnson naik ke dalam taksi ini, di situ sudah ada seorang perempuan menak, bangsawan. Perempuan ini kenal dengan Dr. Johnson juga kenal dengan perempuan ini. Karena Dr. Johnson ini orang Inggris kan agak aneh bin ajaib di zaman itu. Orang suka mengatakan, di mana tempat yang paling aman untuk menyembunyikan uang dari orang Inggris? Di bawah sabun. Karena mereka jarang mandi. Jadi sembunyikan uang di bawah sabun akan ketemu dengan orang Inggris. Jarang mandi. Dulu kalau ingat, kita lihat dari film Inggris itu hanya kerah kemeja yang dibuka, ganti, kemudian istilahnya mandi burung atau mandi pas foto tuh. Hanya buka aja dicuci. Jadi ketika si Dr. Johnson naik ke sado ini, kereta kuda ini, perempuan itu jeletuk. Oh my dear doctor, katanya. You smell. Oh dokter, kamu ada bau. Ya betul. Dr. Johnson bilang, wahai lady, yes lady, tidak. You smell, I stink. Kamu bau, aku bau busuk. Stink dengan smell beda. Betul. Padahal smell itu artinya mencium dan sesuatu itu punya bau, belum tentu baunya tidak enak. Tapi kalau stink, itu baunya sudah tidak enak. Nah, itu dia. Jadi stink dan smell. Jadi ini digunakan dalam bahasa Inggris untuk menjelaskan bahwa tidak ada dua kata dalam bahasa Inggris yang artinya sama. Nah, itulah dia. Jadi arogan ini barangkali perlulah siapa sekarang ini ahli yang dapat dikatakan diakui sebagai ahli bahasa Indonesia. Kalau dulu kita punya Muhammad Zain Saidi, Bosasa, kemudian kita Sabarudin Ahmad, misalnya kita punya Harahap dan lain sebagainya. Sekarang ini kita tidak tahu siapa misalnya ahli bahasa Indonesia di Indonesia. Purwadarminta barangkali sudah tidak ada juga. Yus Badudu pun tak ada. Ya itulah Badudu juga yang orang-orang pintar itu tidak ada. Jadi barangkali kita perlu dalam memperbaiki bahasa Indonesia ini juga tidak hanya berpatokan atau berpedoman pada
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, betul. KBB. Mungkin ada kamus-kamus lain. Sultan Tunaro misalnya. Itu kamus bahasa Indonesianya luar biasa. Nah, dia di situ mengatakan bahwa yang bisa disebutkan rambut itu adalah yang tumbuh di atas kepala. Yang selebihnya di badan manusia harus bulu. Tidak boleh disebut rambut. Ya, jadi sebenarnya bahasa kita juga ada apa subtil di situ. Ya. Ada nuansanya, ada subtil. Jadi sama Bang, bukan hanya di Inggris, bahasa Inggris kali ya. Bahasa Indonesia juga punya banyak arti. Kalau menurut kawanku katanya misalnya di Padang saja. Kita tahu kan, di Sumatera Barat itu kan banyak penulis-penulis besar lahir. Dan penggunaan bahasanya sangat terpilih. Jadi untuk kata jatuh saja, katanya, di Padang itu punya 39 kata. Terjelapa, talantang, banyak sekali. Terjerembab. Nah, itu beda-beda. Jatuh tengkurap dengan jatuh lentang itu beda pula. Dan itu dia, hanya itu Bang. Aku juga sering menemukan kata-kata itu. Misalnya, kata ini Bang, sepi dan sunyi. Banyak orang menyamakannya, padahal belum tentu sepi dan sunyi itu sama. Ya. Kemudian ada lagu pakai kan sunyi sepi sendiri. Betul. Sejak kau tinggal pergi. Genit kali orang tua yang satu nih. Jangan ingat-ingat Bang, nanti meleleh air mata. Ya, sunyi sepi. Sendiri. Kadang-kadang termangu itu juga termasuk dalam itu. Ya, betul Bang. Kita kesepian, kesunyian. Ya, itu termangu-mangu itu kan termenung. Kemudian ada juga kalau orang bilang tercenung, beda lagi. Cenung dengan menung itu beda lagi. Jadi kalau kita lihat, ketidakkayaan berbahasa. Soal bahasa Indonesia ini banyak, tetapi kemampuan kita menggunakan vocabulary yang bagus, istilah yang bagus pada satu momen yang tepat itu selalu salah. Jadi kalau Abang bilang tadi, misalnya Permadi tadi mengatakan kata arogan yang bisa salah ditanggap orang, itu sangat mungkin terjadi. Karena kosakata yang dimiliki orang atau kosakata yang dipercaya orang, yang diketahui orang itu beda. Arogan itu Bang, kalau kita lihat sifat-sifat manusia. Kalau kita mengatakan ada orang Inggris, ada orang Amerika, ya, ada orang Australia, pasti yang wajahnya arogan itu yang Inggris. Nah, bukan kita katakan dia sombong, tapi arogan, ada arogansi. Ya, betul-betul. Tapi orang Inggris itu menyebut dirinya reserve. Reserve itu artinya cadangan. Tapi dalam hal ini artinya dia tidak lepas. Dia tidak lepas. Sehingga kalau dia bicara, orang Inggris itu yang, tapi yang kita maksudkan ini orang-orang yang berpendidikan ya. Stiff upper lip. Bibir atasnya itu tidak bergerak kalau dia berbicara. Ya, tidak boleh bergerak itu bibir. Dia itu sangat reserve. Semakin marah orang Inggris, semakin dia mencela kita, semakin halus bahasanya. Sehingga dikatakan, kalau seorang Inggris menyuruh kita pergi ke neraka, kita seakan-akan gembira. Go to hell, caranya kita seakan-akan gembira karena bahasa yang digunakannya begitu halus. Tapi penulis Inggris yang juga hebat, George Bernard Shaw, sebenarnya dia berasal dari Irlandia. Dia mengatakan yang pada akhirnya memisahkan Inggris dengan Amerika bukan lautan Atlantik, tapi bahasa. Nah, kita lihat sekarang ini di Amerika dengan bahasanya kadang-kadang di sini di Australia ini itu wartawan-wartawan yang kerjanya hanya menulis tentang acara-acara televisi. Itu kalau mereka kata sekarang mereka mengatakan kalau mereka menonton acara televisi Amerika, mereka mesti lihat subtitlenya. Kalau tidak agak payah untuk mengerti katanya karena istilah-istilah yang dipakai di Amerika. Betul. Ini merupakan perkembangan yang sangat wajar. Jadi penulis Amerika yang sangat terkenal disebut Mark Twain. Nama aslinya Samuel Clemens. Ketika dia pertama kali menulis, dia menggunakan bahasa prokem. Sehingga guru-guru sekolah di Amerika menganjurkan kepada para orang tua, jangan kasih anak kamu baca buku dia. Tapi pada akhirnya kalah kan, karena ini mencerminkan kehidupan manusia secara apa adanya oleh Mark Twain ini. Jadi ketika kita
meminjam bahasa, itu kita juga barangkali perlu adalah semacam dewan pustaka, dewan bahasa dan pustaka yang barangkali menjelaskan, baiklah, kita meminjam kata ini, sekarang kita masukkan ke dalam kosakata bahasa Indonesia. Nah, artinya ini. Jadi tidak dipelesetkan ke sana kemari. Ya, betul. Kesian juga. Walaupun dalam menggunakannya kita pun kadang-kadang agak ragu-ragu. Ya. Apakah ini benar? Ada satu film yang aku lihat di Netflix, dia mengistilahkan sniper itu dengan kata penembak rundu. Ya. Jadi bukan penembak tepat. Ya. Nah, itu satu. Abang mungkin masih ingat. Mereka memang tengkurap kan. Ya, itu umumnya mereka tengkurap. Tapi dulu kan dikatakan jinggo. Polisi itu menggunakan istilah jinggo sebagai penembak tepat itu. Jenggo-nya cowboy itu. Ya, pakai istilah itu di Indonesia dulu begitu. Jinggo karena ahli menembak, pandai menembak. Ya. Kalau sniper. Nah, padahal bahasa sniper itu bisa dipakai artinya macam-macam, sniping. Kalau kita marah kepada orang dan sebagainya. Tapi betul, untuk menjadi sniper itu biasanya kita merunduk. Jadi dia tiarap atau dia membukukan badannya. Jadi ini membawa aku teringat kepada satu buku yang kemudian difilmkan dengan sangat luar biasa. Abang pasti ingat itu, My Fair Lady. Rex Harrison. Nah, aku rasa itu dia kan yang menemukan seorang wanita jalanan yang bahasa Inggris. Ya, wanita jalanan yang bahasanya kasar sekali dan mereka bertaruh. Saya akan bisa membuat wanita jalanan yang bahasanya kasar itu menjadi seorang lady yang bahasanya sangat sopan santun. Dan itu memang berhasil, ya mereka lakukan. Dan memang sebenarnya lingkungan membentuk kita. Nah, ketika aku dulu berada di Medan, Bang, kita berada di Medan, mau tidak mau istilah-istilah Tapanuli itu masuk juga ke dalam pembicaraan kita. Iyalah. Ya misalnya kata-kata yang kita tidak mengerti. Abang masih mengerti kata panggaron. Itu bahasa Medan, mungkin dari bahasa Batak. Yang aku tidak mengerti persis apa maksudnya, tetapi panggaron itu adalah orang yang sok tahu, sok hebat, sok apa itu panggaron. Arogan. Orang arogan. balik lagi ke situ kan, Bang? Jadi aku kebetulan dalam perjalanan bahasa Inggrisku, kita kan dari kecil ini kan yang kita lihat adalah film Amerika. Maka dengan tidak sengaja kita ikut cara mereka berbicara. Betul. Nah, how you doing? Gitu kan? Nah, Ya. jadi gaya kita tuh gaya American style, American English. Tetapi satu saat aku berteman dengan seorang Inggris yang benar-benar Inggris, aristokrat. Nah, aku mendapatkan gaya bahasa yang berbeda. The English dengan American English sangat beda. Misalnya begini, kalau dia bertanya misalnya, berapa ukuran sepatu kau? Kita ingin tahu. Itu kalau American dia mengatakan, what size of your shoe? Tapi kalau Inggris bilang, what size shoes do you wear? Nah, kita ingat juga, Bang, kan ada itu yang sering dikatakan bagaimana cara melafazkan sesuatu. Seashell on the seashore, and the seashell on the seashell shore.